Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Setia Putra Mesa dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa sih makna hubungan internasional? Secara sederhana ya, hubungan internasional berarti adalah sebuah hubungan antar dua negara atau antar bangsa, baik warga negaranya, antar warga satu dengan warga yang lain. Kemudian pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia ini dibagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan kehidupan sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa negara yang lain. Kemudian politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak lepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Kemudian keempat, politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik ke luar negeri bebas dan aktif. Bebas dan aktif bergaul dengan negara lain tanpa mengaktifkan diri pada salah satu negara atau salah satu blok. Kemudian peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok atau salah satu blok, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi lain. Di antaranya yang pertama, Indonesia memperkasai KA pada tahun 1995. Kemudian Indonesia memperkasai gerakan non-blok. Kemudian Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN dan APEC. Kemudian peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama sama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati, contohnya PBB, ASEAN, dan gerakan non-blok. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama ya, atau PBB. Pembentukan PBB, unit atau Perserikatan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan negara di seluruh dunia. Kemudian Indonesia dan peran PBB. Indonesia secara resmi telah menjadi salah satu anggota dari organisasi dunia yaitu PBB. Kemudian peran aktif Indonesia. Indonesia berperan aktif dalam PBB. Peran aktif dalam PBB ditentukan dalam hal sebagai berikut. Pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Damali pernah menjabat sebagai Ketua Sidang Umum PBB. Kemudian Indonesia juga sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Kemudian Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB. Dan selanjutnya Indonesia terpilih kembali menjadi Dewan Penasehat di PBB. Dan terakhir, Indonesia telah berpartisipasi secara aktif untuk pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun nasional.
Oke, maaf ya kalau sering kepotong-potong soalnya HP tidak terlalu mendukung karena penyimpanan. Kemudian peran Indonesia di daerah ASEAN, awal-awal pembentukan ASEAN ya. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh deklarasi ASEAN pada tanggal 28 Agustus 1967. Kemudian apa aja sih peran Indonesia di ASEAN? Peran aktif Indonesia di ASEAN diantaranya yang pertama, selain sebagai negara yang memprakarasi berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976. Kemudian Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Kemudian peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama adalah pergerakan non-blok ya, yang seperti sudah disampaikan, Indonesia itu tidak mendukung blok utara, timur, selatan ataupun barat ya. Indonesia tetap satu gitu. Kemudian peran Indonesia di gerakan non-blok, salah satunya adalah pemrakasa gerakan non-blok. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang pemrakasa ataupun yang mendirikan gitulah gerakan non-blok, karena Indonesia itu netral, tidak berpihak ke barat maupun ke timur ataupun kemanapun, karena Indonesia itu netral. Kemudian perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia, untuk bentuk-bentuknya itu ada konvensi, ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Kemudian traktat ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh. Kemudian persetujuan adalah perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral. Kemudian pengaturan bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian. Kemudian peraturan nota adalah pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui secara bersama-sama. Kemudian ada beberapa perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Tahap perjanjian internasional, pendapat para ahli Muhtar Kusamaja memberikan tahapan dalam kebiasaan internasional. Dalam perjanjian internasional itu perundingan, penandatangan, dan pengesahan. Kemudian apa saja sih manfaat perjanjian internasional? Yang pertama, negara-negara akan mempunyai tujuan yang sama. Kedua, diharapkan dengan semakin banyaknya kerjasama internasional maka tidak ada perselisihan antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian penyimpangan yang melanggar kesepakatan antar negara dapat segera dikoreksi dan dapat ditindaklanjuti dengan cara yang tepat. Kemudian pembentukan koalisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia, dan saling membantu dalam krisis ekonomi, krisis sosial ataupun yang lain yang membutuhkan bantuan dari negara lain. Kemudian perangkat perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.
Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tinggi yang bertanggung jawab atas Presiden Republik Indonesia. Kemudian kuasa usaha pejabat dinas luar negeri dan pegawai luar negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik di luar negeri ya kalau nggak salah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak materi sebenarnya yang masih banyak, cuman mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada Bu Jokti selaku guru di pelajaran PPKN. Karena telat, saya mungkin terlalu lupa ya, karena kemarin ada berbagai banyak hal yang bikin saya kaget, dan ini mungkin baru sempat saya membuat, jadi saya permintaan mohon maaf pada Bukti dan mungkin dari mas kamera saya kalau di dalam itu suasananya ya gitulah ya, kayak orang gimana. Jadi saya di depan dengan tangan satu di HP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Jaya.